Kecewa. Kecewa adalah perasaan yang pasti pernah dialami setiap orang. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Dengan penjual toko online yang scam, dengan teman kerja, orang tua, pasangan, anak, atau diri sendiri. Bahkan bisa terjadi pada benda mati. Seperti saat menulis panjang, lalu komputermu tiba-tiba begitu saja mati. Yang pasti, kecewa terjadi saat apa yang kau harapkan atau apa yang orang lain pernah janjikan tidak terjadi sesuai kenyataan. Berikut adalah kisah kecewa seorang anak pada ayahnya. Disclaimer dulu ya. Tak perlu menghakimi siapa yang salah di akhir cerita. Setiap orang memiliki sudut pandang pikir dan rasanya masing-masing. Sebuah empati cukup membantu dunia menjadi sedikit lebih baik. Karena sesungguhnya setiap kejadian netral adanya. Hanya bermaksud mengajarkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Aku tahu, sejak belia engkau dititipkan. Dilepas paksa dari kehangatan dan kasih sayang kedua orang tua. Dipaksa berteman dengan kesendirian dan perasaan tidak aman. Jauh dari perlindungan dan pelayanan ayah dan ibu. Kehidupan berlangsung sekedarnya. Ada atap untuk berteduh, makan untuk menyambung hidup. Tak terpikir mengharapkan kenyamanan. Itu terlalu mewah dan berlebihan. Disekolahkan sampai SMA saja sudah sebuah kemujuran. Pada kenyataannya tetap saja ada perlakuan-perlakuan berbeda dari perlakuan orang tua angkat kepadamu dan kepada anak kandung mereka. Walau sebenarnya engkau masih terhitung kemenakan juga. Perintah untuk selalu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sepulang sekolah sebelum bisa makan siang menjadi bagian dari keseharian. Sebuah tanda bahwa engkau mesti tahu diri untuk menyumbang keringat semampunya sebagai wujud balasan terima kasih. Hidup mandiri menjadi pencapaian dan kemerdekaan bagimu ketika kau beranjak dewasa. Memiliki pekerjaan dan penghasilan, juga kesempatan membangun rumah bersama wanita yang kau cinta. Mungkin ini juga kali pertama engkau merasakan cinta dan membangun rumahmu sendiri bersamanya. Latihanmu tentang tanggung jawab sejak kecil juga telah melahirkanmu sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab menurut versimu. Tak neko-neko, itu saja. Dalam pemahamanmu, tanggung jawab lelaki adalah mencukupi kebutuhan dasar keluarga, memberikan tempat tinggal, makanan, kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan dan memberi uang saku anak, mengantar jemput istri dan anak bepergian, dan memberikan mereka rasa aman. Dirimu benar. Namun, yang tak kau sadari dan tak kau ketahui adalah selain itu semua, keluargamu juga butuh dicintai. Sejak kecil, anak perempuanmu senang berada dekat denganmu. Selalu gembira ketika menyambutmu pulang bekerja. Ingin sering-sering dekat dan bermanja. Dipeluk, dicium, digendong, ditemani bercerita sebelum tidur. Ketika beranjak besar, ia masih mengharapkan hal yang sama, bisa dekat dan punya waktu bersama ayahnya. Bercerita banyak hal, mendengarkan nasihat-nasihat dari ayah tentang sekolah, masa depan, pertemanan, bahkan cara menghadapi laki-laki. Masih terus mengharapkan pelukan, ciuman, dan perkataan sayang. Hubungan mesra yang indah dan selamanya bisa dikenang.
anak perempuanmu haus cintamu. Karena baginya, perhatian dan cinta ayah adalah semangat dan api dalam hidupnya. Namun, sejak kecil hingga dewasa, dia harus menerima kenyataan bahwa ia tak pernah mendapatkan apa yang ia harapkan. Keluguan di masa kecilnya berpikir, mungkin harus bekerja keras dan berprestasi agar layak mendapatkan perhatian dari ayahnya, agar ayahnya tidak dingin dan datar begitu saja, agar tidak cuek, kaku, agar bisa lebih perhatian dan dekat dengannya. Namun, selama tumbuh, apapun usaha yang sudah coba dilakukan, sikap ayahnya masih tetap datar-datar saja. Dan waktu terus berlalu, hingga si anak perempuan itu dewasa, keadaan tetaplah sama. Hubungan itu tetap mengapung di permukaan, berjarak, canggung, kosong tanpa rasa, diam tak banyak kata, walau tak ada permusuhan di antara keduanya. Saat wanita yang kau cintai akhirnya pergi lebih dulu, anakmu merasa sudah waktunya. Waktunya untuk menyudahi semua jarak, melangkah lebih dekat. Semua sudah dewasa sekarang. Saatnya memecah batu es. Jarak canggung yang makin lama makin besar di antara engkau dan dia. Anakmu berpikir, mungkin ia harus memulai dulu, memperhatikanmu sambil berusaha mengajarkan seperti apa menunjukkan rasa cinta. Mungkin dengan begitu keadaan bisa berubah. Dirimu bisa belajar cara mencintai dengan lebih hangat. Anakmu sangat bersemangat. Terbersit imajinasi, canda tawa, pelukan dan makan bersama. Seorang kakek yang sibuk menggendong cucunya, mengikuti pertumbuhannya, mengasuh dan membiarkan anak kecil itu mengenal kakeknya lebih dekat. Juga mendekatkan diri kepada anak perempuan yang puluhan tahun bersamamu, namun tak pernah merasa dekat denganmu. Anakmu seolah ingin memberi kesempatan kedua bagimu untuk belajar mencintai anak perempuan sekali lagi. Kesempatan untuk mencintai dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Usaha demi usaha coba dilakukan anakmu. Perhatian dan harapan pun sepenuh hati diinvestasikan. Namun, untuk kedua kalinya, anakmu bertepuk sebelah tangan. Kali ini, dia merasa kecewa kembali. Engkau bukan saja tak bergeming dan bersikukuh memilih hubungan di permukaan, namun seolah membangun tembok semakin tinggi, semakin jauh, mengasingkan diri. Tak sekalipun engkau datang menjenguk anak yang bertahun-tahun mengharapkanmu datang dengan sabar. Semua pemberian hanya dijawab terima kasih tanpa ada lanjutan apa-apa lagi. Tak juga engkau menelepon atau video call untuk sekedar berbicara dengan anak atau cucumu. Sekedar bertanya apa kabar dan berkata, sedang teringat cucuku di sana. Dia sedang apa ya? Dia makan apa ya? Atau sekedar membelikannya sesuatu, mainan murah atau makanan yang sebenarnya juga banyak dijual di mana-mana. Saat kesempatan bertemu, engkau tak berusaha mengambil sebanyak waktu dengannya, tetapi memilih sedikit bicara dan kembali sibuk dengan kegiatanmu sendiri. Mungkin
Engkau tak pernah berpikir bahwa sekecil apapun perhatian yang kau berikan bermakna besar untuk anak dan cucumu. Makna yang tak tergantikan. Sesuatu yang tak dapat dibeli sebesar apapun uang yang dimiliki. Seandainya engkau tahu, anakmu yang kecewa merasa lelah. Lelah terus memberi bukan karena berhitung materi, namun lelah karena harapan mendapatkan balasan perhatian tak juga datang, hanya terus menambah kesepian semakin dalam. Rasa marah, menyalahkan mengapa engkau tega melakukan ini semua. Mengapa engkau memutuskan mengulang kembali rantai kepahitanmu di masa kecil dulu. Mengapa engkau tak memilih untuk belajar mencintai dari sekelilingmu, dari siapapun yang bisa engkau lihat dan tiru. Tahukah engkau, rasa marah itu mengikuti anakmu setiap hari. Walau kadang anakmu bisa merasakan, mungkin dirimu takut berubah, tak nyaman berubah, atau masih tak tahu bagaimana cara berubah. Berkali-kali anakmu ingin bicara terus terang, menceritakan semua agar dadanya lapang. Namun niat itu kembali dia urungkan, karena takut kejujuran ini bisa membuatmu terluka. Mungkin sebaiknya kau tak pernah tahu selamanya. Anakmu cuma ingin menyudahi ini semua. Himpitan kekecewaan dari membayangkan ayahnya bisa berubah menjadi sosok ayah dalam harapannya. 40 tahun berlalu, mungkin sudah waktunya menerima. Hubungan ini mungkin selamanya tak pernah bisa dekat, dalam, dan hangat. Masih ada rasa terima kasih dan hormat karena telah dibesarkan dengan tanggung jawab. Masih ada rasa syukur walau tak sungguh-sungguh terasa kehadiranmu, namun secara fisik dirimu ada di situ. Memang tidak mudah untuk bisa mencintai lagi sepenuh hati. Tak bisa lagi. Namun, biarlah sisa cinta yang ada ini untuk terakhir kali digunakan untuk memaafkan dan menerima dengan ikhlas dirimu. Melepaskan semua harapan demi menyudahi kekecewaan panjang. Ayahku.